Haleluya, selamat pagi GKII Padang. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah online pada Minggu 9 Agustus 2020. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali bergabung menyaksikan ibadah online GKII Padang. Saya percaya banyak hal yang dapat memberkati kita pada hari ini. Pada minggu yang lalu, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan dengan tema pengampunan. Ada banyak hal yang dapat kita bawa dalam kehidupan kita, di mana kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni, hendaklah kita juga dapat melakukan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu mengampuni kesalahan orang lain, terutama diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang diberkati, yang menerima kesaksian lewat ibadah online yang kita saksikan, mari kita sama-sama membagikan, men-share-kan apa yang sudah memberkati kita melalui media sosial kita. Saya percaya dengan kita memberikan kemenangan-kemenangan kita, membagikannya lewat media sosial, kita juga sudah memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Yang menjadi ayat renungan kita pada minggu ini diambil dari kitab Amsal 16 ayat 6. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bersama. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dengan kita memelihara kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita, akan membawa kita terhindar daripada segala kejahatan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat hari Minggu GKI Padang, sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala
bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya Tuhan. Sebab Yesus, kebenaran-Mu itu adalah pilihan hidup kami. Ini rindu kami Tuhan. Ini rindu kami naikkan kepadamu ya Bapa. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Kuduskan hatiku Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru,
semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ku mau jadi sepertimu, Yesus. Ku mau sepertimu, Tuhan. Ini hati kami, Kau pulihkan hati kami dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu, Tuhan. Kami beri hidup kami hanya bagi-Mu, Yesus. Kami puji Tuhan, kami sembah Engkau, haleluya. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami, pujian sukacita kami untuk kemenangan yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk artikel dipublish di Jurnal Kedokteran Sinta 2, IP semester B, menyelesaikan KKN,
memperoleh pekerjaan tambahan, dan juga peningkatan di dalam usaha. Aman dalam perjalanan bekerja, bahkan umat-Mu yang telah menerima kesembuhan, mereka yang sembuh dari syok angin udem, mereka yang sembuh dari hipertensi, pusing, bahkan mereka yang sudah keluar dari rumah sakit. Kami bersyukur Tuhan untuk mujizat-Mu, untuk kuasa-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami jemaat-Mu. Pada saat ini juga kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami menaikkan doa kami, permohonan kami Tuhan. Kami berdoa buat lingkungan rumah di mana kami tinggal. Tuhan, Engkau yang membersihkan, Engkau yang membebaskan lingkungan di mana rumah kami tinggal dari roh perjudian, dari roh mabuk-mabukan. Dan Engkau juga Tuhan yang memberkati tetangga-tetangga kami, mereka yang tinggal di sekitar rumah kami Tuhan. Biarlah damai dan kasih-Mu mengalir dalam kehidupan mereka melalui rumah kami yang dijadikan sebagai tempat ibadah online kami Tuhan. Dan kami juga menaikkan doa kami untuk kerukunan di dalam keluarga. Biarlah setiap keluarga Tuhan dapat menghidupi kasih Yesus dalam keluarga mereka, sehingga ada saling memperdulikan, memperhatikan, bahkan juga Tuhan ada saling memberkati, menghargai satu dengan yang lainnya. Firman-Mu Tuhan dapat digenapi, di mana ada kerukunan, di sanalah Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat proposal lamaran magang yang diajukan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang memberkati proposal lamaran magang mereka, berkati kantor tempat di mana mereka menunjukkan proposal lamaran magang mereka Tuhan, sehingga proposal tersebut dapat diterima. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini menantikan kepastian Tuhan untuk nilai hasil ujian UTBK mereka, di mana pada tanggal 20 Agustus ini akan dikeluarkan pengumuman. Kami percaya Tuhan, semua anak-anak-Mu oh Tuhan berhasil, mereka beruntung, dan Engkau yang sudah menyediakan baik fakultas, baik juga Tuhan Engkau yang sudah memberikan mereka jurusan sesuai dengan pilihan pertama mereka. Dan kami juga menaikkan doa kami Tuhan buat anak-anak-Mu yang sekolah, mereka yang mengikuti proses belajar mengajar lewat online Tuhan. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, berikan pengertian, berikan pengetahuan, bahkan kepintaran Kau tambahkan bagi mereka. Meskipun mereka belajar melalui Tuhan online, namun mereka dapat mengerti, memahami setiap pelajaran yang diberikan kepada mereka. Tidak ada mereka yang tertinggal Tuhan. Demikian juga para orang tua, supaya mereka pun dapat mengerjakan peranan mereka, mendampingi dan mengarahkan anak-anak mereka Tuhan. Bapa yang baik, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Kau yang menjawab doa kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam Bapak Ibu, Saudara, semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online GKI Padang pada hari ini. Kita bersyukur kita dapat melewati satu minggu. Bagaimana kabar saudara? Apakah saudara sehat? Baik? Apakah saudara sukacita?
Bagi saudara yang sedang menonton bersama-sama, mungkin dengan keluarga atau dengan teman, saudara boleh tanyakan kiri kanan saudara, apakah dia sehat, sukacita, apakah dia bisa melewati 1 minggu yang lalu dengan baik. Saya sangat berharap kita semua bisa melewati hari-hari kita dengan menunjukkan pertumbuhan dan semakin menunjukkan kedewasaan. Walaupun secara fisik kita tidak bisa berjumpa, atau belum bisa berjumpa, namun melalui ibadah online ini kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang sama, bahkan lebih powerful lagi karena kita bisa intim dengan hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing, dan melalui pembelajaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita setiap minggunya, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, apakah melalui ibadah minggu online ataupun melalui 4D, kami sangat berharap bahwa itu semua bisa memberikan pelajaran yang baru dan membuat kita bertumbuh dalam setiap hari-hari yang kita lalui. Beberapa hari ke belakang kita melihat situasi ataupun kondisi dari pandemi di Kota Padang ataupun Sumatera Barat, ada peningkatan angka yang cukup signifikan, bahkan melebihi daripada peningkatan sebelumnya. Mari kita jangan khawatir, jangan bimbang, apalagi parno akan kondisi ini. Tidak perlu terkejut dan tidak perlu menjadi bingung, hilang arah apa yang harus dilakukan. Namun, kita tetap berhikmat, kita berjaga-jaga, kita patuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Bagi saudara yang bekerja di luar, jangan lupa pakai masker, jaga kebersihan, jangan lupa pulang ke rumah, bersihkan diri, cuci baju yang dipergunakan. Walaupun rasanya ribet, tapi marilah kita belajar mematuhi pemerintah, peraturan yang diberikan. Bagaimana mungkin kita mematuhi Allah yang tidak kita lihat, kalau pemerintah yang kita lihat dengan mata kepala kita sulit untuk mematuhi mereka. Dan bulan ini, pada bulan Agustus, kita belajar suatu tema yang baru yang diberikan oleh Gembala Sidang, yaitu mengenai pengampunan. Bagi sebagian orang, mungkin mereka sudah menang dalam hal ini, mungkin mengampuni sudah menjadi hal yang mudah untuk mereka kerjakan. Namun bagi sebagian besar orang, masih banyak yang bergumul, masih banyak yang merasa sukar how to release forgiveness, how to forgive someone. Bagaimana sih mengampuni kesalahan orang lain? Bagaimana mengampuni diri sendiri? Bagaimana mengampuni keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita? Namun bagi siapapun kita, dan pada posisi apakah sudah mudah ataupun masih sulit untuk mengampuni, firman Tuhan ini bagi kita semua. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, karena pada hari ini kami berkumpul kembali di dalam hadirat-Mu melalui ibadah online. Kami bersyukur karena Engkau hadir Tuhan dimanapun kami memanggil nama-Mu. Karena Engkau berjanji, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau ada. Dan kami yakin Engkau pun ada Tuhan pada saat ini. Dan kami siapkan hati kami, telinga kami, untuk mendengarkan akan sabda-Mu, akan perkataan-Mu. Mari bicaralah Roh Kudus, singkapkan yang belum kami ketahui, bukakan mata kami Tuhan, bahkan berikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Bukan perkataan manusia yang hadir, namun biarlah hikmat dan perkataan Allah yang hadir di tengah-tengah firman yang akan kami dengarkan. Saya berdoa Tuhan supaya kami semua memiliki hati yang lemah lembut, memiliki telinga yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Walaupun masih ada beberapa kami yang belum terbiasa dengan cara kami beribadah dalam hari-hari ini. Namun Tuhan, bukan cara ibadah ini yang paling penting, namun bagaimana hati kami haus dan lapar akan hadir-Mu Tuhan. Itulah yang paling penting Tuhan. Mari Tuhan berkaryalah, mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami pengertian baru akan tema yang akan kami pelajari, yaitu mengenai pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan dengarkan firman-Mu, dan kami yakin Engkau sedang beracara di tempat ini. Syukur Bapa, haleluya, amin, amin. Hari ini kita akan belajar pada minggu yang kedua mengenai pengampunan. Minggu yang lalu, Gembala Sidang memberikan suatu pembukaan yang baik bagi kita mengenai pengampunan. Bahwa dengan kita mengampuni diri kita sendiri, kita bisa membuka potensi diri kita dan membuka pintu berkat bagi diri kita. Dengan mengampuni diri sendiri, kita memberi kebebasan, keleluasaan bagi diri kita untuk berjalan ke depan, bagi masa depan kita. Mazmur 103 ayat 3-4 yang disampaikan Gembala Sidang minggu yang lalu berkata seperti ini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur,
yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Dia adalah Allah kita, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus. Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Hari ini kita akan mendalami lebih dalam lagi, belajar lebih dalam lagi untuk mengingat bagaimana Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari kita buka di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Sampai di sini dulu karena kita akan bahas dalam 3 bagian. Bagian yang pertama dari ayat 23 sampai ayat ke-27. Cerita yang pertama adalah ada seorang raja yang sedang melakukan perhitungan dengan para hamba-hambanya. Dan ada salah seorang hamba yang memiliki hutang yang cukup besar, yaitu 10.000 talenta. Dikatakan dalam cerita ini, hamba ini tidak mampu, tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Tidak mampu, tidak bisa, atau tidak memiliki kemampuan, atau tidak memiliki harta yang cukup untuk melunasi setiap hutang-hutangnya. Dan kemudian raja, untuk melunasi hutang-hutang ini, raja berinisiatif untuk menjual dia, menjual anak istrinya, serta menjual seluruh harta bendanya. Sedemikian besar hutang 10.000 talenta ini, yang setara dengan hidup hamba ini, hidup anak istrinya, dan seluruh harta benda yang dia miliki. Itulah harga daripada 10.000 talenta ini. Hutang ini senilai dengan seluruh kehidupannya, seluruh yang dia punya, seluruh masa depannya. Artinya kalau dia harus bayar 10.000 talenta, maka dia harus mengakhiri hidupnya, mengakhiri mimpinya, mengakhiri semua cita-citanya. Demikianlah besarnya, dan dia tidak mampu untuk melunasinya. Bicara hutang, tentu saya rasa tidak sukar bagi kita untuk mengingat ataupun memahami apa sih rasanya berhutang. Karena pasti sebagian besar dari kita pernah berhutang. Seringkali dikaitkan dengan masalah uang. Pasti kita pernah berhutang. Berhutang dalam pembelian rumah, berhutang dalam pembelian handphone, atau dalam pembelian motor, ataupun berhutang dalam pembayaran SPP, ataupun uang kuliah anak-anak. Kita pasti pernah berhutang. Amsal 22 ayat 7 berkata, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Saat kita berhutang, itu artinya kita sedang menjadi budak. Kita sedang menjadi hamba daripada orang yang memberi hutang bagi kita. Bukankah perasaan itu yang kita rasakan ketika kita memiliki hutang kepada seseorang? Saya bisa simpulkan ada kira-kira 4 yang kita rasa saat kita berhutang. Yang pertama adalah kita memiliki hubungan yang rusak, bahkan hubungan itu bisa terputus. Apalagi kalau kita berhutang kepada sahabat kita. Saat kita telat membayar hutang kita, saat kita mengingkari hutang kita, hubungan itu menjadi rusak, terputus. Yang kedua, hubungan itu menjadi nggak nyaman. Karena setiap kali kita jumpa, kita akan merasa, aduh, saya nanti ditanya nggak ya? Hutang lu mana yang kemarin? Yang kemarin kan hutang lu belum lu bayar. Sehingga setiap kali pembicaraan dengan teman kita sudah mulai nyaman, ketika masalah hutang masuk, hubungan itu menjadi lagi nggak nyaman. Dan bahkan seringkali kita menjadi takut berjumpa dengan orang tersebut karena takut ditagih. Yang ketiga yang mungkin kita alamin adalah kita akan merasa tertindas. Kita akan merasa menjadi budak. Sehingga apapun yang disuruh orang tersebut, kita akan berusaha untuk melakukannya, berusaha memenuhinya. Karena kita merasa kita punya utang budi dengan dia. Karena kita rasa ada hal yang bisa kita lakukan untuk membalas utang-utang tersebut. Dan sampai utang itu dilunasi,
maka selama itu kita menjadi budak dari orang yang memberi hutang kepada kita. Dan yang keempat yang kita rasakan adalah kita tidak bebas untuk berekspresi. Saudara yang pernah berhutang, ataupun kita yang pernah berhutang, kalau kita punya hutang, kita pasti rasanya enggan ya memposting suatu foto di sosial media. Mau posting foto makanan, kita takut, aduh nanti si A ngelihat gue foto makanan. Mau lagi jalan-jalan, kita mau posting, nanti kita rasa, aduh nanti dia lihat, dia bilang, wah lu bayar hutang nggak bisa, jalan-jalan bisa. Lu makan enak bisa, bayar hutang nggak bisa. Kita jadi nggak bebas untuk menjalani hari-hari kita. Kita jadi nggak bebas untuk berekspresi. The feeling itulah yang kita rasakan ketika kita tidak mampu untuk melunasi hutang-hutang kita. Dan hal tersebut juga kemungkinan besar dirasakan oleh hamba tersebut. Hamba itu menjadi rusak dengan raja, hamba itu takut bertemu dengan raja tersebut, dan hamba itu menjadi tertindas, menjadi budak, dan hamba itu menjadi tidak bebas untuk mengekspresikan kehidupannya. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Hamba itu memohon akan belas kasihan raja. Ayat 27 berkata, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Hanya karena belas kasihan. Hanya karena belas kasihan, raja itu membebaskan dan menghapuskan hutang 10.000 talenta. Raja tahu dan menyadari bahwa sampai kapanpun hamba ini nggak bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya. Sehingga raja memilih untuk, ya sudah, kita hapuskan, kita lunaskan semua hutang-hutang tersebut. Judul firman Tuhan hari ini adalah hutang dan pelunasan. Efesus 2 ayat 8-9 saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Maksud saya adalah kita diselamatkan oleh karena kebaikan hati Allah. Dan keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak bisa selamat karena usaha kita sendiri. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Jadi kita selamat bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Memang Allah yang sudah mengatur hal itu. Supaya tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan dirinya tentang keselamatannya. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Allah yang memilih untuk memberi kepada kita. Allah yang memilih untuk menghapuskan segala hutang-hutang kita. Dan dia sudah melakukannya melalui kematian anaknya Yesus Kristus di atas Kalvari. Bukan karena perbuatan baik kita. Mungkin ada beberapa orang atau beberapa kepercayaan yang menganggap dengan perbuatan baik bisa menjadi balancer, bisa menjadi penyeimbang daripada dosa-dosa yang dilakukan. Namun Efesus 2 dengan tegas berkata bahwa jadi kita selamat bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Not because of our goodness, but because of God's goodness. Semua karena pemberian Allah. Apapun kebaikan yang dilakukan, tidak bisa membayar besarnya hutang kita kepada Allah. Tidak bisa menebus dosa di masa lalu yang kita lakukan dan kemungkinan besar ke depannya kita punya kesempatan untuk melakukan dosa ataupun kesalahan. Bukan berarti juga kita tidak perlu melakukan perbuatan baik. Bukan berarti seolah-olah keselamatan itu menjadi murah. Keselamatan memang mudah, tetapi bukan murah, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan tidak murah karena Allah harus mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Untuk menebus setiap dosa dan setiap pelanggaran kita. Karena Allah tahu bahwa kita tidak mampu dan tidak akan pernah mampu. Mungkin ada yang baru lahir baru, atau ada yang 1 tahun, 2 tahun, mungkin ada yang sudah puluhan tahun lahir baru. Apakah kita masih mengingat momen tersebut? Apakah kita masih mengingat bagaimana waktu kita mengucapkan doa kelahiran baru, saat itu juga Allah menghapuskan dan melunasi semua hutang-hutang kita. Apakah kita masih mengingat bahwa begitu banyaknya salah yang kita lakukan? Bahkan setelah kita lahir baru pun bukan berarti kita bebas dari salah, bebas dari hutang. Ada hari di mana kita
bersalah, ada hari di mana kita jatuh dalam dosa. Namun saat kita mengucapkan doa kelahiran baru, hari itu juga Allah mengampuni dosa kita dan melupakannya. Bukan karena doa kita, tapi Allah memilih untuk melunasi segala utang-utang kita. Saudara-saudara, untuk memahami bagaimana rasanya utang itu dihapus, saya memiliki satu kesaksian yang kami alami secara pribadi. Cerita ini sudah cukup lama, yaitu pada waktu adik saya nomor 3, Markus, yang kuliah di FKG Unan. Saya ingat pada waktu semester 4, maksudnya kami, sempat tidak mampu untuk membayarkan uang kuliahnya. Karena pada waktu tersebut uang kuliahnya cukup besar, kurang lebih sekitar 9-10 juta. Sekitar segitu yang harus dibayarkan, padahal sebenarnya dia adalah lulus dari SPMB, namun karena ada otonomi dari setiap universitas sehingga membuat kurang lebih tidak sama pada waktu zaman saya, di mana pada waktu zaman saya anak-anak SPMB itu uang sekolahnya SPP-nya kecil, sekitar 1 jutaan, dan pada waktu dia sekitar 10-11 juta kalau saya tidak salah. Dan semester 4 seingat saya masih ingat kejadian itu di mana kami tidak mampu untuk membayarkan perkuliahannya. Dan pada waktu kami tidak mampu, tentu itu berarti bahwa Markus harus berhenti, cuti dari semester 4 tersebut. Kemudian saya dan orang tua saya datang menghadap wakil rektor untuk meminta penangguhan, meminta kemudahan, dan meminta penurunan daripada uang SPP tersebut. Beberapa kali kami menjumpai dan akhirnya wakil rektor mengabulkan dengan catatan dibayar 2 kali. Ada 1 kali pembayaran dan ada pembayaran yang kedua, dan dia mengabulkan penurunannya. Waktu itu kami mampu membayar 2 juta. Dan kami bayarkan 2 juta. Sedangkan yang belum dibayarkan lebih besar daripada 2 juta itu. Berkali lipat lebih besar dari 2 juta tersebut. Pada waktu pihak wakil rektor mengatakan bahwa permohonan kami dikabulkan, ada kelegaan dalam diri kami. Aji bisa kuliah. Namun kelegaan itu sifatnya sementara. Karena bayarannya 2 kali. Yang kami mampu hanya 1 kali. Yang kedua ini, kami masih harus memikirkan bagaimana caranya untuk melunaskan utang SPP-nya Markus. Beberapa minggu setelah itu, om saya, abang dari ibu, menghubungi tante atau menghubungi kakak dari ibu saya dan menanyakan apa yang bisa saya tolong ya bagi keluarga Ida, katanya. Lalu kemudian tante tersebut menceritakan bahwa kami sedang bergumul dengan uang sekolah daripada Markus. Gak beberapa hari setelah itu, ada uang masuk ke rekening ibu saya dan ada telepon mengatakan, "Dek, sudah dibayarkan semuanya. Sudah saya kirim sekian." Sekian yang dia kirim lebih daripada tagihan kedua yang harusnya kami bayarkan. Dan hari itu, kelegaan yang sementara menjadi kelegaan yang bersifat permanen. Kami sangat lega, kami sangat bersyukur karena Markus bisa melanjutkan kuliahnya dan dengan pede kami datang ke bank dan membayarkan sisa dan bahkan ada lagi lebihnya daripada pembayaran utang tersebut. Inilah rasa, dan saya yakin saudara pasti ada yang pernah merasakan bagaimana ketika utang itu lunas. Ada kelegaan, ada kebebasan, ada freedom. Sehingga kita nggak perlu lagi takut, sehingga kita nggak perlu lagi putus hubungan, sehingga kita nggak perlu lagi jadi budak, sehingga kita nggak perlu lagi terkurung untuk mengekspresikan diri kita. Kami bisa katakan, Markus, kamu bisa kuliah. Dan kami punya waktu untuk menabung lebih lagi untuk semester berikutnya. Dan kepada orang yang membayar utang tersebut, kepada om, kepada abang dari ibu saya, kami tidak berhutang, karena itu adalah sebuah pemberian. Kita bukan orang yang berhutang kepada Allah. Kita orang yang sudah dibebaskan dan harganya telah lunas dibayar. Kita nggak punya hutang. Hutang kepada dosa kita nggak punya. Hutang kepada Allah pun kita tidak lagi punya, Bapak Ibu Saudara. Ada kelegaan, ada kebebasan saat hutang tersebut dilunasi. Galatia 4 ayat 6-7, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah.
Kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Status kita bukan lagi orang-orang yang tertindas, tapi status kita adalah anak. Anak-anak sorga. Apakah kita masih menyadari bahwa pada saat kita mengucapkan doa kelahiran baru, kita bukan hanya diampuni, tapi status kita berubah loh. Status kita berubah dari budak yang harus bekerja untuk membayar semua hutang. Kita berubah menjadi anak yang tidak punya hutang. Tidak ada anak yang punya hutang kepada orang tuanya. Saya nggak punya hutang apa-apa kepada orang tua. Karena apa yang diberikan orang tua itu adalah murni hubungan antara orang tua kepada anak. Bapak Ibu Saudara, apa kita masih mengingat? Ada yang mulai luntur, lupa ingatan. Saya mau mengajak bagi kita bahwa kita semua sudah dilunasi utang-utang kita. Kita bukan orang yang berhutang lagi kepada dosa. Dan demikian kita bukan orang yang berhutang lagi kepada Allah. Namun cerita ini bukan hanya berhenti di sini. Namun pada cerita yang kedua, kita akan baca di ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Gak butuh waktu lama. Ayat 28 berkata, ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan orang lain yang punya hutang kepada dia, 100 dinar. Gak perlu waktu lama. Sebentar kita akan bicara mengenai besarnya utang. 1 talenta, saya mendapatkan beberapa rujukan. 1 talenta itu kurang lebih sekitar 6.000 dinar. Artinya kalau 10.000 talenta berarti 60 juta dinar. Sedangkan teman dari hamba ini berhutang 100 dinar. Artinya, kalau dibandingkan dengan hutang daripada hamba kepada raja, itu kurang lebih sekitar 0,00016% dari hutang hamba kepada raja. Angka yang mendekati 0%. Yang gak sebanding dengan hutang dia kepada raja, tapi seketika itu juga dia lupa akan besarnya hutang tersebut. Memang pada bagian pertama, saya katakan bahwa kita tidak lagi berhutang kepada sorga, tidak. Tapi bukan berarti kita melupakan cerita pelunasan hutang tersebut. Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita terjemahkan kenapa hamba itu tidak melunasi hutang kawannya. Kemungkinan yang pertama, ia melupakan besarnya hutang dia pribadi yang sudah diampuni. Yang kedua, dia fokus kepada apa yang ada pada dirinya. Yang pertama, dia lupa akan besarnya utang tersebut. Yang kedua, dia fokus. Aduh, kalau saya minta 100 dinar, saya dapat 100 dinar. Ada egosentrik, ada egoisme dalam diri. Sehingga merasa sulit untuk melupakan 100 dinar yang hanya 0,00016% daripada hutang pribadi hamba itu kepada raja. Kemungkinan yang ketiga, ada kesenangan untuk mengontrol orang lain. Karena ketika kawannya berhutang kepada dia, dia seolah-olah punya kontrol akan kawannya. Dan ada beberapa orang yang senang untuk menunjukkan kekuasaannya atas manusia lain. 3 hal ini, kemungkinan yang membuat dia segera lupa akan utangnya dan menagih yang tidak seberapa. Bicara mengingat utang atau mengingat kesalahan, bagi setiap manusia nggak perlu diajarin, Bapak Ibu Saudara. Sudah menjadi human nature-nya kita. Sudah menjadi sifat alaminya kita. Untuk lebih mudah mengingat kesalahan daripada mengingat kebaikan. Namun saya yakin kita semua hari ini sama-sama punya komitmen untuk mudah melupakan kesalahan orang lain. Ada amin? Sudah jadi human nature bagi setiap manusia untuk lebih mengingat kesalahan. Itu sebabnya tidak jarang kita jumpai ada persahabatan yang sudah sekian lama putus hanya oleh karena 1-2 kesalahan. Padahal kebaikannya masih banyak. Padahal kebaikannya sudah ratusan, tapi hanya karena 1 kesalahan, lalu kemudian persahabatan menjadi putus. Kenapa? Karena ketika kita mengingat, itu artinya kita fokus pada hal tersebut. Saudara-saudara, apa yang kita fokuskan akan kelihatan semakin besar. Saat kita fokus kepada kesalahan orang lain, kesalahan yang kecil,
akan tampak lebih besar daripada seharusnya. Mazmur 103 ayat 2 berkata seperti ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jiwa bicara pikiran. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa bicara tentang pikiran, mind. Pikiran adalah zona peperangan kita, the greatest battlefield. Zona peperangan terbesar ada dalam pikiran kita. Sebabnya Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau kita fokus terus pada kesalahan orang lain, kalau kita ingat terus kesalahan mereka, kesalahan yang gak seberapa itu, Bapak Ibu Saudara, akan kelihatan semakin besar. Yang kecil akan terlihat semakin besar. Mengapa tidak hari ini kita fokus melihat kepada kebaikan Tuhan yang sudah mengampuni besarnya dosa kita, besarnya kesalahan kita? Mengapa kita tidak fokus kepada pengorbanannya di Kalvari yang telah membuat kita bebas dari kutuk, membuat kita bisa berharap akan masa depan yang lebih baik? Kalau kita fokus kepada itu, kasih Yesus akan semakin besar dalam diri kita. Kasih Yesus hanya akan bisa tumbuh dalam diri kita kalau kita fokus mengingat akan kebaikan Allah itu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Seringkali kita sulit untuk mengampuni karena kita merasa bahwa ada orang yang gak pantas diampuni. Ada orang yang tidak layak untuk diampuni. Kita akan masuk pada part ketiga, cerita yang ketiga dalam Matius 18 ayat 32 sampai 33. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Cerita yang kedua sangat bertolak belakang dengan cerita yang pertama. Cerita pertama bercerita utang yang begitu besar, diampuni oleh karena belas kasihan raja. Cerita yang kedua, hutang yang kecil, sulit dilupakan. Dan dituntut sampai memasukkan kawannya ke dalam penjara. Namun cerita yang ketiga, bagian yang ketiga, bukankah raja tersebut berkata, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Bapak Ibu Saudara, hal kerajaan sorga adalah hal tentang pengampunan. Seluruh cerita Alkitab, seluruhnya didasari dari pengampunan dosa. Kalau dosa kita tidak diampuni, kita tidak punya hubungan dengan Bapa. Kalau dosa kita tidak diampuni, kita nggak bisa mengerti akan makna, akan cerita, akan pesan yang mau Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini. Melalui Alkitab. Kerajaan sorga adalah tentang pengampunan. Bagaimana Allah mengampuni kita dan bagaimana kita mengampuni orang lain. Kalau kita mengampuni orang lain, itu bukan karena kita berhutang kepada Allah. Tidak. Kita nggak ada lagi hutang. Tapi bukan berarti kita melupakan cerita pelunasan hutang kita. Kalau kita mengampuni orang lain, bukan karena hutang kita, bukan. Tetapi karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita mengasihi orang lain karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita mengasihi orang lain. Kolose 3 ayat 13 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Janganlah kita melihat kelemahan saudara-saudara kita seiman, tetapi hendaklah kita saling memaafkan. Kalau ada yang melakukan kesalahan, ingatlah bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Jadi demikianlah kita juga wajib saling memaafkan. Mungkin ada kita yang senang bergumul sampai hari ini, bagaimana untuk mengampuni orang lain, bagaimana untuk mengampuni diri sendiri. Ada kita yang sulit mengampuni oleh karena kita merasa mereka tidak pantas, tidak layak untuk diampuni. Ada kita yang sulit mengampuni karena kita melihat besarnya yang mereka perbuat salah kepada kita. Ada yang kita sulit mengampuni oleh karena kita merasa bahwa enak saja mereka. Kalau mereka diampuni, mereka akan buat kesalahan yang sama dengan itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengampuni, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar.
Bagian yang ketiga, ketika hamba itu tidak mengampuni kawannya, tidak melunasi utang kawan-kawannya, saat itu juga raja mengingatkan dia kembali akan utangnya dan menjebloskan dia ke dalam penjara sampai dia bisa melunasi utang-utangnya. Kalau kita mengampuni orang lain, sebenarnya bukan hutang mereka yang dilunasi, tetapi hutang kita yang dilunasi. Sebab saat kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, saat itu juga Tuhan ingatkan kita akan kesalahan kita. Jadi pada waktu kita mengampuni, sebenarnya kita melunasi hutang-hutang kita, Bapak Ibu Saudara. Dengan tidak mengampuni, bukan berarti membuat kita lebih baik. Saya pernah hidup dalam fase ini. Pada waktu saya SMA, ada satu pertandingan lomba terakhir yang saya ikutin, debat bahasa Inggris se-Sumatera, waktu itu dilakukan di Unan. Pada waktu final, saya berjumpa dengan satu tim yang sebenarnya sudah hampir setiap pertandingan kami kalahkan mereka. Dan di final, kami jumpa dengan mereka. Singkat cerita, pada waktu final, kami kalah dengan mereka. Dan hal itu menyakiti hati saya. Karena mereka tidak pernah menang atas kami yang selalu menang. Saya masuk ke toilet, saya telepon ibu saya katakan, "Ma, kami kalah dari SMA ini." Saya menangis, bukan menangis kecewa, menangis emosi. Karena saya merasa mereka tidak pantas untuk menang. Saya katakan, "Ma, mereka tidak pantas menang, mereka seharusnya kalah, bla 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 dan bla bla bla." Saya ingat apa yang ibu saya katakan. Dia katakan begini, "Philip, sebenarnya apa sih motivasi kamu mengikuti semua lomba-lomba itu? Kenapa kau begitu emosi? Kenapa kau begitu marah?" Saya katakan, saya mau membalaskan semua dendam saya kepada orang-orang yang menyakiti saya. Orang-orang yang menganggap keluarga kami tidak mampu. Orang-orang yang menyampingkan kami, underestimate kami. Pada waktu itu, saya ingin mengumpulkan begitu banyak piala. Dan memang piala saya banyak pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Karena saya ingin membalaskan, menunjukkan kepada mereka yang merendahkan kami, bahwa kami pun bisa tanpa mereka. Ibu saya bilang gini, gak heran kau kalah, karena motivasimu salah. Di sana, saat itu saya belajar, bahwa dengan tidak mengampuni, bukan membuat kita lebih baik daripada mereka yang bersalah kepada kita. Justru, sadar atau tidak sadar, lambat laun, ketika kita mendendam, ketika kita tidak melupakan kesalahan orang lain, kesalahan itu menjadi motivasi diri kita. Dan lambat laun, kita akan menjadi seperti mereka yang bersalah. Atau bahkan lebih buruk daripada kesalahan yang mereka perbuat. Saya sangat berharap kita semua bukan mau menjadi pribadi yang lebih buruk, tetapi menjadi pribadi yang melepaskan pengampunan. Oleh karena kita ingat, Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Marilah kita hidup bukan sebagai orang-orang yang berhutang, tetapi hidup dengan mengingat akan besarnya hutang kita yang diampuni Tuhan. Mari fokuslah akan kebaikan Tuhan yang sudah mengampuni besarnya hutang kita. Dan marilah kita lepaskan pengampunan. Karena saat kita lepaskan pengampunan, kita melepaskan beban di pundak kita. Dan kita bisa berjalan tanpa beban. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saya berharap ini menjadi pedoman yang baik bagi kita menjalani hari-hari kita ke depan. Jangan tunggu besok, ini saatnya kita melepaskan pengampunan. Bahwa hutang kita sudah dilunasi. Mari, jangan ingatkan lagi, jangan kembalikan lagi hutang kita. Kita sudah lunas, kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh dengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami telah dibeli dengan harga yang lunas. Tuhan, terima kasih karena hanya oleh karena darah-Mu, hanya oleh karena pemberian-Mu, maka kami bisa ditebus, maka kami bisa diampuni segala dosa kami. Kami tidak mampu, segala kebaikan kami tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kami. Oleh sebab itu kami belajar pada hari ini untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, Tuhan. Ada beberapa kami yang masih belum mampu mengampuni mereka yang bersalah. Saya berdoa Tuhan, Roh Kudus mampukan kami. Hari ini, masuklah ke dalam hati kami. Bapak Ibu Saudara siapapun yang hari ini sedang bergumul untuk mengampuni, buka hati saudara. Biarkan Roh Kudus ambil alih. Dan biarkan rohnya yang hidup
mengingatkan kita bagaimana Allah melunasi semua hutang-hutang kita. Dan bahkan untuk mengingat kesalahan orang lain pun tidak pantas bagi kita. Karena itu hanya 1/sekian% daripada hutang kita yang sudah diampuni Tuhan. Roh Kudus, Engkau melihat bagi setiap tangan yang terangkat, bagi setiap hati yang terbuka, bagi mereka yang sedang bergumul Tuhan, untuk mengampuni kesalahan orang lain. Ini waktu yang baik bagi mereka, bagi kami semua untuk melepaskan pengampunan, to release forgiveness. Bukan supaya utang orang itu dilunasi, tidak, tetapi supaya hutang kami dilunasi. Karena kalau kami tidak mengampuni, maka hutang kami akan dikembalikan, akan diingatkan kembali kepada kami. Kami tidak mau Tuhan diingatkan akan hutang kami, karena kami tidak mampu untuk balas, kami tidak bisa untuk melunasi hutang-hutang kami, Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kesalahan orang yang tidak seberapa ini, ajari kami untuk melupakannya, melepaskan pengampunan bagi mereka. Bahkan bagi orang-orang terdekat sekalipun, ajari kami untuk melepaskan pengampunan Tuhan. Roh Kudus, kalau Engkau hadir, kalau Engkau masuk dalam hati kami, tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini juga bagi mereka yang belum mengenal Engkau secara pribadi, berdoa supaya Engkau masuk dalam hati mereka, menyentuh hati mereka, dan mengatakan betapa Engkau mengasihi setiap kami Tuhan, dan betapa Engkau telah mati di kayu salib supaya hutang dosa kami diampuni. Selamatkan setiap mereka yang masih belum selamat Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami bersyukur kami boleh dengarkan firman-Mu, dan biarlah hidup menjadi rema bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita yang percaya berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Oke, kita sudah beribadah. Kita sampai di penghujung ibadah kita. Bapak Ibu semua, sebagaimana pada bulan ini kita bahas mengenai pengampunan, sebagai bentuk orang-orang yang bersyukur akan pengampunan Tuhan, kita memberi hidup kita sebagai persembahan, sebagai pemberian kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Mari, tetaplah kita terus memberi. Teruslah memberikan persembahan, bukan hanya uang, tapi hidup kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kami dapat menyelesaikan ibadah kami dan dapat memberikan persembahan kami. Kami sangat sadar bahwa berapapun persembahan kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membalas kebaikan-Mu. Engkau teramat sangat baik bagi kami. Tuhan, terima kasih kami bisa memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini, persembahan finansial yang kami berikan. Tuhan, berkatilah. Berkatilah setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap proyek yang sedang dikerjakan, setiap rencana-rencana mimpi yang sedang dikerjakan. Tuhan, bukakan jalan. Engkau Tuhan yang sama yang menghalaukan belalang pelahap dari setiap jalan kami. Engkau Tuhan yang membukakan pintu-pintu berkat dan menghalaukan kutuk dari kami semua. Biarlah kami memberi dengan sukacita, dan setiap hari kami terus meningkatkan pemberian kami. Karena kami tidak mau mati rasa dalam memberikan pemberian. Kami mau terus merasakan kasih-Mu Tuhan setiap kali kami memberi persembahan kepadamu. Terima kasih buat semuanya. Hari ini kami boleh beribadah dan kami akan selesaikan ibadah kami. Kami berdoa bagi kota kami, Kota Padang Tuhan. Tuhan, lindungi, jagai dari segala mara bahaya, apapun prediksi yang mengatakan gelombang kedua sedang masuk kepada kota kami. Tuhan, kami berdoa kalau ada atmosfer surgawi, kalau malaikat-Mu yang sudah ambil alih dalam kota kami, tidak satupun rencana jahat, tidak satupun wabah kematian yang bisa menjamah kota kami. Tuhan, lihatlah ada gereja-gereja-Mu yang berdoa Tuhan. Lihatlah ada orang-orang benar-Mu yang setiap harinya membangun mezbah Tuhan untuk membela kota ini. Kami percaya kota kami aman dalam penjagaan Tuhan. Beri hikmat bagi gubernur, wakil gubernur, sampai semua jajaran pemerintahan untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik dan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhanlah memberkati juga gembala sidang keluarga, para full-timer, core team di dalam gereja-Mu Tuhan, supaya di dalam masa pandemi ini, semua kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan ide yang kami lakukan, kreativitas yang kami lakukan, bukanlah ide manusia saja, tetapi sesuai selaras dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan menyelesaikan ibadah kami.
Kami yakin dan percaya bahwa kami mampu untuk mengerjakan firman-Mu karena ada Roh Kudus yang sudah memperbaharui pikiran kami semua. Hidupkan firman-Mu Tuhan. Buatkan kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tetaplah kami hidup dan tetaplah kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami halaukan segala sakit penyakit, segala wabah tinggalkan kami semua. Sulit untuk mengerjakan firman Tuhan, enggan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak bisa menjamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh yang sama ada pada kami, roh yang sama bekerja pada saat recording ini, roh yang sama juga hadir di setiap jemaat-Mu, setiap rumah-rumah yang sedang beribadah. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami, bagi Yesus saja segala kemuliaan, segala pujian. Dan kami yakin berkat-Mu menyertai kami dari sekarang sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, saudara-saudara semua.